Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 226. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. And enjoy dan selamat menonton. Mereka seketika mati di bawah spanduk setan langit. Budak hitam semakin bersemangat pada saat Kincen sudah membunuh penatua sekte setan darah waktu itu. Kincen memberikan spanduk setan langit kepadanya. Setelah menggunakannya, budak hitam merasa spanduk setan langit ini lebih cocok dengannya dibanding labu hitam. Melihat mayat-mayat itu, Kincen bertanya, apakah semua orang diizinkan sesuka hati membunuh di sini? Tuan, orang-orang ini adalah perampok yang sering membunuh dengan sadis. Anda tidak perlu khawatir, ucap budak hitam. Kemudian budak hitam mengambil semua cincin penyimpanan milik bandit-bandit itu, lalu melanjutkan perjalanan. Pada saat mereka sampai di gerbang masuk kota Blackmar City, Kincen dan budak hitam melihat banyak sekali kelompok orang-orang yang berkerumun. Melihat pemandangan ini, Kincen berkata, "Budak hitam, apakah biasanya juga seramai ini?" Mendengar ini, budak hitam menggelengkan kepalanya lalu berkata, Tidak tuan, biasanya tidak seramai ini. Ini juga pertama kalinya saya melihat kota ini begitu ramai." Budak hitam melihat sekeliling dan ia sedikit terkejut merasakan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah seorang Wukjong. Lalu dia berkata, "Tuan, ada begitu banyak Master Wukjong yang datang ke sini. Nampaknya telah terjadi sesuatu di kota ini yang menarik banyak ahli." Kemudian budak hitam bertanya kepada dua sosok orang yang ada di sana, "Saya ingin bertanya, mengapa hari ini banyak sekali orang yang datang ke sini?" Ucap budak hitam, "Apakah kalian belum tahu bahwa setengah bulan yang lalu banyak orang yang mati setelah memasuki rawa maut hitam? Pada awalnya kami menyangka itu karena banyak toko yang menjual pil detoksifikasi palsu. Namun seiring berjalannya waktu kami mendapati bahwa racun di dalam rawa maut hitam semakin kuat. Akan tetapi ada juga beberapa orang yang berhasil keluar hidup-hidup dari rawa maut hitam itu dan mendapatkan harta yang sangat langka seperti eliksir tingkat 4, tingkat 5 dan bahkan eliksir tingkat 6 terlihat di sana. Oleh karena itulah banyak orang yang datang untuk mencoba keberuntungannya." Mendengar ini, budak hitam merubah ekspresinya lalu berkata, "Jadi maksud kalian orang-orang ini datang ke sini untuk membeli pil detoksifikasi dan memasuki rawa maut hitam untuk mencoba keberuntungannya?" "Ya, benar." Kedua orang itu menganggukkan kepalanya. Memikirkan hal ini, ekspresi budak hitam sedikit jelek. Dia paham betul bahwa alasan utama Kincen membiarkannya hidup dan menjadikannya pelayan karena Kuyunji ini. Apabila Kincen tidak mendapatkan Kuyunji, akhir ceritanya mungkin tak akan baik. Mendengar ini, Kincen hanya mengerutkan kening lalu berkata, "Apakah kalian berdua yakin orang-orang ini datang ke sini hanya untuk menemukan eliksir?" Mendengar ini, mereka berdua bertukar pandangan sebentar, seperti ada hal yang terlintas di pikirannya, lalu berkata, "Saya juga mendengar 2 hari yang lalu ada orang yang menemukan reruntuhan kuno bawah tanah di rawa maut hitam. Beberapa orang menduga bahwa reruntuhan kuno itu menyimpan harta karun yang sangat langka. Hal itu yang membuat banyak orang kuat tertarik dan datang ke sini." "Di mana reruntuhan itu berada?" ucap budak hitam. Mereka berdua menjawab, "Kami berdua benar-benar tidak tahu posisi reruntuhan itu berada. Kami hanya mendengar kabar." Melihat tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, Kincen melambaikan tangannya. Dan dengan buru-buru mereka berdua pun bergegas pergi. "Apakah reruntuhan bawah tanah yang mereka sebutkan tadi adalah tempat kamu menemukan api iblis King Lian?" tanya Kincen.
Budak hitam lalu menjawab, "Tuan, saya tidak tahu, tapi saya curiga mungkin itu adalah tempat yang sama. Jika memang Kuyunji sudah ditemukan, kita tidak perlu khawatir. Ayo pergi dulu ke kota untuk mencari tahu informasinya," ucap Kincen. Budak hitam menganggukkan kepalanya dan langsung bergegas menuju gerbang kota. Di saat Kincen dan budak hitam sedang berjalan, tiba-tiba di belakang mereka terdengar sebuah teriakan, "Menyingkir dari sana!" Sekelompok orang yang arogan bergegas menuju gerbang kota. Orang-orang ini menunggangi binatang hewan darah yang ditutupi baju besi. Di atasnya terlihat seorang pria berusia sekitar 26 tahun. Hewan darah yang ditungganginya adalah seekor serigala. Kincen sekilas tahu bahwa serigala itu berada di tingkat 4. Sekelompok orang ini sangat arogan. Mereka bahkan tidak memperdulikan orang-orang yang sedang berkerumun di pintu masuk. Satu orang yang menghalangi bahkan ditabrak dan langsung diterkam oleh serigalanya. Dan ternyata orang arogan ini bernama Mo Xiang dari Royal Bespila. Tuan muda Mo Xiang ini adalah salah satu arogansi dari negara Bianzhou. Hanya saja sudah lama Mo Xiang ini terjebak di ranah Xuan dan tidak bisa menembus ranah Wuzhong. Hal ini menyebabkan temperamennya menjadi sangat arogan. Di saat berikutnya, ekspresi tuan muda Mo Xiang menjadi sangat marah. Di saat dia melihat dua orang di depannya, satu orang berjubah hitam dan satu lagi pria muda. Ya, itu adalah Kincen dan budak hitam yang tidak ingin menyingkir dan menghalangi jalan Mo Xiang. Melihat itu, pengawal tuan muda Mo Xiang menghampiri Kincen dan budak hitam lalu menghunuskan pedangnya dan berkata, "Kalian berdua, tuan muda kami akan melewati jalan ini. Mengapa kalian tidak menyingkir? Apakah kalian berdua ingin mati?" Mendapati hal itu, budak hitam mendengus dingin. "Anjing mana ini yang barusan menggonggong?" ucap budak hitam. Mendengar ini, pengawal itu meraung marah dan langsung melesatkan pedangnya ke arah kepala budak hitam. Namun di saat pedang itu akan mendarat, tiba-tiba sosok budak hitam menghilang dan melesat ke arah binatang serigala darah yang ditunggangi pengawal itu. Kaki budak hitam menghantam binatang darah itu. Binatang darah itu terhempas, terluka parah dan akhirnya mati. Sedangkan pengawal itu jatuh tergeletak di tanah. Dia sangat marah. Bagi beberapa orang, serigala itu sudah menjadi seperti saudaranya. Lalu berkata, "Berani-beraninya kamu membunuh binatang darah milikku." Melihat hal itu, pengawal yang lainnya juga mencabut pedang mereka dan bergegas langsung mengelilingi Kincen dan budak hitam. Mereka berkata, "Siapa sebenarnya kalian? Apakah kalian mencari kematian? Berani-beraninya kalian menyinggung dan mencari masalah dengan Royal Bespila kami." Di negara Bianzhou, Royal Bespila adalah sebuah kekuatan besar yang utama. Pemimpin mereka terkenal dengan kemampuannya mengendalikan binatang darah. Bahkan di dinasti Dawei, kemampuan mengendalikan binatang mereka mungkin yang terkuat. Kedua orang ini berani mencari masalah dengan orang-orang Royal Bespila. Semua orang yang melihat ini sudah bisa memprediksi nasib keduanya mungkin tidak akan baik. Melihat ini, tuan muda Mo Xiang berkata, "Cepat, tangkap mereka berdua. Jangan langsung membunuhnya. Saya akan menyiksa mereka berdua terlebih dahulu, agar mereka tahu akibatnya karena telah menyinggung Royal Bespila saya." Mendengar perintah ini, para pengawal langsung menyerang Kincen dan budak hitam. Mendapati itu, sosok budak hitam langsung melesat dan langsung menghantam tubuh para pengawal itu. Dan boom, 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 para pengawal itu terhempas, jatuh dari binatang tunggangannya dan tergeletak tak berdaya di tanah. Adegan ini sontak mengejutkan semua orang yang melihatnya. Siapakah orang berjubah hitam ini? Kekuatannya sangat mengerikan.
Ucap orang-orang di sekitar. Para pengawal Tuan Muda Mo Siang ini berada di ranah Wujong, namun dikalahkan hanya dengan satu pertukaran singkat tanpa sempat melakukan perlawanan. Pada saat ini, para pengawal yang tergeletak di tanah sangat terkejut melihat pria berjubah dengan ekspresi yang ketakutan. Mendapati ini, Tuan Muda Mo Siang menjadi sangat geram. Dengan cepat dia bergegas menyerang Kincen, cakar binatang serigala darah yang ditungganginya, siap menerkam Kincen. Dalam pikiran Mo Siang, Kincen ini sangat muda, jadi dia meremehkan Kincen. Namun di saat cakar itu akan menerkam Kincen, Kincen tiba-tiba berkata, "Binatang jahat, berlututlah untukku." Setelah mendengar ini, binatang darah yang ditunggangi Mo Siang seketika berlutut kepada Kincen. Binatang ini seperti telah bertemu dengan raja mereka. Dengan patuh berlutut di tanah, menggigil kedinginan dan tidak bergerak. Semua orang di sana yang melihat kejadian ini sangatlah terkejut. Monster serigala iblis ganas yang haus darah saat ini benar-benar telah berlutut kepada pemuda ini. Sedangkan orang yang paling terkejut adalah Tuan Muda Mo Siang sendiri. Dia tidak mengerti tentang apa yang terjadi. Dia menendang-nendang serigala itu, berteriak memanggilnya, dan juga menggunakan teknik berusaha mendesaknya. Namun serigala darah itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Mo Siang tampak heran. Serigala darah ini ditangkap oleh ayahnya sudah 1 tahun sejak dijinakan. Ketidaktaatannya saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Mo Siang berkata kepada Kincen, "Apa yang telah kamu lakukan dengan serigala saya?" Tuan muda ini bercanda, "Dari tadi saya berdiri di sini dan tidak bergerak. Apa yang bisa saya lakukan? Hanya serigala itu yang mengetahui alasannya," ucap Kincen. Namun mendengar ini, Tuan Muda Mo Siang malah semakin marah. Dia langsung terbang menyerang Kincen dengan sebuah cakar tajam. Jurus cahaya cakar darah meluncur ke arah Kincen. Namun cahaya merah yang membungkus Kincen tiba-tiba meledak. Sinar cahaya kuat langsung memblokir dan menghantam dada Tuan Muda Mo Siang. Menerima itu, Mo Siang langsung terhempas mengeluarkan seteguk darah dan mengerang kesakitan. Melihat ini, para pengawal Mo Siang nampak khawatir. Dia melihat Mo Siang dan menghela napas lega karena Mo Siang tidak mati. Karena apabila Mo Siang mati, mereka juga mungkin akan dikubur hidup-hidup oleh orang Royal Bespila. Di sisi lain, budak hitam berkata, "Kalian para badut yang mengandalkan Royal Bespila untuk bertindak sombong, biarkan orang tua ini memberi kalian pelajaran." Namun di saat tangan budak hitam akan menghantam orang-orang itu lagi, tiba-tiba Kincen berkata, "Budak hitam, berhenti!" Mendengar ini, budak hitam langsung berhenti dan kembali ke sisi Kincen dan berkata, "Ya, baiklah Tuan." Mendengar kata-kata pria berjubah yang memanggil pemuda itu dengan sebutan Tuan, orang-orang di sekitar terkejut dan tidak menyangka. Pada awalnya mereka berpikir anak muda itu adalah juniornya atau keponakannya. Namun mereka tidak menyangka bahwa anak muda itu adalah tuannya.